Halo semuanya, di video kali ini saya akan sharing kembali seperti apa pengalaman saya melakukan pemulihan setelah 1 tahun menjalani pasca operasi dari ankle surgery. Seperti di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana dan mengapa saya akhirnya menjalani atau menempuh metode pemulihan setelah saya mengalami cedera pada ankle. Mengapa saya memilih menggunakan metode operasi daripada menggunakan metode tradisional. Jadi di video kali ini saya hanya akan membahas bagaimana pengalaman saya 1 tahun setelah saya menjalani operasi ankle surgery, di mana dipasangkan fiksasi internal pada bagian tulang atau ankle saya, dan kebetulan juga saya baru saja menjalankan operasi untuk pencabutan fiksasi internal tersebut. Di video sebelumnya saya belum sempat memperlihatkan seperti apa patah pada ankle saya. Saya ada hasil ronsennya. Ya, semoga terlihat di sini. Ini adalah hasil ronsen pada kaki sebelah kanan saya, di mana terlihat ada patahan di sekitar ankle. Mungkin tidak bisa saya perlihatkan secara jelas di sini. Jadi saya hanya akan membagikan pengalaman saya pasca operasi pemulihan setelah operasi ankle tersebut. Hal pertama yang ingin saya bahas itu apabila teman-teman atau kerabat atau ada saudara siapapun yang sedang mengalami cedera pada ankle, maupun itu cedera ringan, entah mendarat setelah lompat atau kepleset atau tersandung dan merasakan nyeri pada bagian ankle, jangan dianggap remeh. Itu yang pertama. Jangan lupa untuk selalu terbuka kepada seluruh orang terdekat, dan juga jangan lupa untuk cari pendapat profesional apabila mendapatkan cedera atau nyeri pada bagian ankle. Itu sesuatu hal yang sangat-sangat berat apabila kalian anggap remeh, karena ankle ini akan digunakan untuk menopang seluruh tubuh kita saat kita berdiri, saat kita berjalan, maupun saat kita melakukan aktivitas. Sehingga kalian harus yang pertama memeriksa apabila cedera tersebut merupakan cedera yang berbahaya atau tidak. Tentu saja dengan pendapat para ahli profesional, bukan hanya menggunakan googling. Di sini disclaimer juga, saya membuat video ini hanya sekedar sharing tanpa dibayar, tanpa mendapatkan keuntungan apapun dari melakukan atau membuat video ini. Jadi bagaimana pengalaman saya menjalani masa pasca operasi dari ankle surgery? Mungkin ada beberapa hal yang bisa saya bagikan. Yang pertama, setelah saya operasi itu, di hari pertama itu memang pasti akan sangat nyeri hebat. Meskipun sudah diberikan obat pereda nyeri, di malam setelah operasi itu akan sangat susah untuk tidur. Itu yang pertama. Tapi jangan takut, karena di hari kedua rasa nyeri tersebut sudah tidak akan sehebat hari pertama setelah operasi atau di hari H operasi. Hal ini mengapa? Tentu saja karena ketika kulit kita dibuka untuk dipasangkan fiksasi internal, tentu saja akan terjadi luka pada sekitar kulit kita yang dibedah tersebut. Hal ini yang mengakibatkan kita nyeri hebat, yang mana kulit tersebut juga akan dijahit, dan jahitan ini akan dilepas 1-2 minggu setelah operasi. Sehingga setelah operasi tersebut harus diusahakan untuk kaki yang cedera tersebut jangan dikenakan air. Kemudian untuk melakukan operasi ankle, di sini dibagi menjadi 2 yang saya tahu. Kalian silahkan koreksi apabila kalian memiliki pengalaman lain atau memiliki pengetahuan atau wawasan yang lebih benar. Namun yang saya ketahui dan yang saya alami, dikarenakan saya akan dipasangkan kawat pada tulang fibula, yaitu tulang yang kecil atau tulang support, sehingga diperlukan untuk anestesi atau bius dari pusar hingga ke bawah. Sehingga hal ini mengakibatkan pada saat operasi kita akan dipasangkan selang untuk buang air kecil, yang mana hal ini juga akan bermanfaat untuk pasca operasi. Kita harus bed rest 1 hari atau 24 jam setelah operasi. Mengapa harus menggunakan selang buang air kecil? Agar posisi tulang yang dipasangkan fiksasi internal ini tidak berubah-ubah, karena tulang tersebut masih sedang dalam tahap difiksasikan. Tidak menutup kemungkinan tulang tersebut akan bergeser dengan mudah, sehingga untuk mengurangi resiko setelah operasi tersebut, pergerakan pada tubuh kita maupun
pada kaki kita tersebut harus diminimalisir. Kemudian yang dapat saya bagikan juga di sini, saya baru saja menjalankan pencabutan fiksasi internal. Di sini kaki saya masih dipasangkan perban dan masih ada jahitan. Di sini saya baru H+4, tapi seperti yang sudah diinformasikan oleh dokter, memang setelah pencabutan fiksasi internal ini kita sudah bisa langsung berjalan. Hanya saja untuk beberapa kasus mungkin akan berbeda, namun untuk rasa nyeri pada saat berjalan ini berbeda-beda untuk setiap orangnya maupun setiap kasusnya. Pada kasus saya sendiri, saya sudah bisa melangkah dan juga bisa berjalan pelan pada H+3 setelah operasi. Di sini tentu saja saya merasakan sendiri bahwa saya ketika melangkah tidak merasakan sakit, sehingga saya memberanikan diri untuk melangkah. Jadi untuk teman-teman yang menjalani tahap pemulihan pasca operasi atau yang bahkan baru saja merasakan cedera, jangan ragu, jangan takut untuk terus berjuang agar kalian dapat pulih maksimal kembali, dan jangan lupakan pengalaman ini agar dapat dibagikan kepada teman-teman atau kerabat maupun keluarga lainnya. Satu yang bisa saya bagikan juga, mengapa saya melepas fiksasi internal saya? Tentu saja yang pertama, karena dipasangkan sebuah kawat di tulang fibula ini mengakibatkan kawat tersebut akan perlahan-lahan mencuat keluar, sehingga tidak direkomendasikan untuk fiksasi internal pen atau K-wire yang dibiarkan seumur hidup sampai tua. Maka fiksasi internal K-wire ini harus dilepas. Pada saat proses pelepasan K-wire ini tentu saja diperlukan operasi, sehingga saya pun direkomendasikan oleh dokter untuk dapat melepaskan fiksasi internal pada tulang tibia saya di saat yang sama, sehingga setelah operasi tersebut sudah tidak ada fiksasi internal apapun yang ada di sekitar ankle saya. Hal ini tentu saja sangat-sangat berbeda pada kasus-kasus tertentu. Namun pada kasus saya memiliki tekad untuk dapat kembali beraktivitas secara normal. Dengan tidak adanya fiksasi internal ini, saya bisa berolahraga, saya bisa berolahraga dan saya bisa beraktivitas secara maksimal. Sekedar sharing juga, ini adalah fiksasi internal yang sudah dikeluarkan dari sekitar ankle saya. Semoga terlihat. Ya, semoga terlihat di sini. Ini adalah K-wire-nya. Ini K-wire-nya, dan ini adalah pen yang terbuat dari titaniumnya. Saya rasa cukup video kali ini. Jangan lupa untuk share ke kerabat, ke teman, ke keluarga, ke siapapun yang baru saja atau yang sedang menjalani proses pemulihan maupun baru saja cedera. Jangan lupa untuk diperiksakan ke ahli profesional dan jangan anggap remeh. Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. See you on the next video.